Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Di video ini saya akan memberikan sebuah video tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki keyboard yang rusak atau sebagian di antara huruf tidak berfungsi. Nah, teman-teman semua, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu agar kalian bisa mendapatkan update dan info terbaru tentang channel ini. Oke teman-teman semua, jadi saya membuat video ini karena masih banyak di antara kita yang tidak paham tentang bagaimana cara membuka dan memasang keyboard, dan mereka tidak tahu tentang bagaimana cara memperbaiki keyboard yang kadang di antara huruf-hurufnya itu tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan lagi. Nah, teman-teman semua, di video ini saya akan mengajarkan, memberikan tutorial bagaimana cara, mulai dari bagaimana cara membuka keyboardnya, bagaimana cara memasang soket atau fleksibelnya, sehingga semua huruf-hurufnya itu bisa berfungsi kembali seperti semula, dan bagaimana cara memasang keyboard itu kembali. Nah, teman-teman semua, di sini kita sudah memiliki bahan yang akan kita praktikkan. Ada notebook Acer Aspire One. Ini nanti yang akan kita praktikkan, teman-teman semua. Jadi pertama-tama yang harus kalian siapkan bahannya dulu, yaitu laptop yang akan kalian perbaiki. Nah, setelah itu kalian langsung saja buka laptopnya seperti ini. Kita langsung saja buka, dan kemudian teman-teman perhatikan pada bagian di sini itu ada semua laptop yang tidak keyboard tanam, dia ada penguncinya pada bagian-bagian di sini. Seperti notebook ini, itu ada pengunci atau ada seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pengunci. Maka kita harus membuka dulu pengunci itu sebelum kita memperbaiki keyboard ini. Nah, teman-teman semua, bagaimana cara membuka pengunci itu? Caranya mudah sekali. Kalian harus persiapkan yang namanya obeng. Di sini saya memiliki obeng 3-in-1. Di sini obeng ini bisa kalian beli di toko servis atau di toko elektronik. Obeng ini sudah bisa kalian gunakan untuk servis laptop kalian sendiri. Ada banyak sekali jenis obeng di sini, tapi yang kita gunakan nanti saat kita membuka ini hanya sebagian. Saya hanya menggunakan ini saja sebagai penyungkil. Kita akan cungkil pada bagian di sini nanti. Ya, kita gunakan yang ini saja. Perhatikan penyungkilnya itu seperti ini. Ya. Nah, teman-teman semua, kita tinggal pasang saja dulu. Kemudian kita buka semua pada bagian-bagian yang terkunci. Ini ada 4. Kita buka semua itu. Nah, setelah kita dorong seperti itu, kita buka penguncinya. Kita langsung saja ambil pada bagian ujungnya. Kita ambil pada bagian ujungnya. Kita cari. Nah, dan kita langsung saja dongkrak seperti ini.
Jadi di sini terdapat beberapa pengunci, kita harus membuka semua dulu penguncinya. Jadi teman-teman ketika ingin membuka keyboard, kalian harus perhatikan baik-baik di mana bagian penguncinya, sehingga kalian tidak merusak bagian-bagian yang sensitif pada keyboard ini. Seperti ini ada bagian pengunci, kita tinggal buka-buka saja. Nah, setelah itu apabila sudah terlepas seperti ini, kalian perhatikan pada bagian, saya angkat dulu. Kalian perhatikan pada bagian fleksibel ini. Pada bagian fleksibel itu terdapat seperti ini. Perhatikan di sini. Kalian perhatikan ini adalah penghubung antara keyboard dengan notebook ini. Laptop juga seperti itu, memiliki fleksibel yang sama. Nah, cara membukanya kalian tinggal dorong pada bagian yang berwarna hitam ini, tinggal buka. Cara membukanya kalian bisa menggunakan obeng ini juga. Kalian bisa menggunakan obeng ini. Kita cari yang cocok, cari yang kecil-kecil saja. Kemudian kita cungkil pada bagian nah, setelah tercungkil maka otomatis ini juga akan terbuka pengait antara laptop ini dengan netbook ini dengan keyboard ini akan terbuka. Nah, setelah itu teman-teman semua, tampilan keyboardnya itu seperti ini. Tampilan keyboardnya. Yang menjadi permasalahan kenapa terkadang ada di antara huruf-hurufnya ini tidak berfungsi, itu karena fleksibel pada bagian ini ada yang tidak rapat. Nah, di sini teman-teman yang harus kalian perhatikan, pada bagian ini kalian perhatikan. Ya, pada bagian ini itu ada garis-garis, seperti penghantar arus listrik. Terkadang ketika memasang keyboard atau terkadang ke tukang servis, mereka memasang keyboard. Nah, terkadang mereka memasangnya dengan tidak rapat, sehingga terkadang pada huruf-huruf pada bagian keyboard ini ada yang tidak berfungsi karena fleksibel ini tidak rapat. Nah, teman-teman semua, bagaimana cara mengatasi agar fleksibel ini rapat? Nah, caranya mudah sekali, dengan cara kalian pasang ulang kembali, pasang ulang fleksibelnya, dan kalian harus perhatikan baik-baik, dan kalian harus rapatkan kembali ke pada bagian pemasangan fleksibel itu. Kita pasang kembali. Nah, cara memasangnya itu mudah sekali. Kalian tinggal mendorong pada bagian ini, pada bagian fleksibel ke soketnya. Kalian tinggal memasukkan saja, dan kalian perhatikan garis-garis atau arus-arus jangan sampai ada yang melenceng. Nah, setelah itu kita masukkan. Lalu kita kaitkan kembali. Nah, setelah itu kita pasang dulu pada bagian keyboard ini.
Nah, setelah sudah terpasang, kalian tinggal rapatkan kembali. Cara untuk memasangnya itu mudah sekali. Kalian tinggal menekan pada bagian sudut-sudutnya seperti ini, maka keyboardnya sudah terpasang. Dan kalian tinggal cek apakah sudah berfungsi, apakah keyboardnya semua huruf-hurufnya sudah berfungsi atau tidak. Apabila masih tidak berfungsi, maka yang menjadi masalah di keyboard ini itu adalah bagian fleksibelnya. Yang saya tunjukkan tadi, itu yang bermasalah. Nah, teman-teman semua, untuk mengatasi hal itu, kalian harus membeli fleksibel keyboard agar fleksibelnya berfungsi dengan baik kembali. Kenapa terkadang fleksibel itu rusak? Karena terkadang ketika kita membawa ke tukang servis, mereka membuka dengan cara yang tidak enak, seperti mereka membukanya dengan paksa, atau terkadang juga mereka tidak sengaja merusak pada bagian-bagian fleksibel itu, karena di situ sangat sensitif sekali. Sedikit saja yang rusak, satu garis saja yang rusak, maka otomatis akan mempengaruhi banyak tombol yang akan tidak berfungsi. Nah, teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan di-like videonya. Bagi kalian yang ingin bertanya tentang video ini, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Bagi kalian yang tidak suka, silahkan di-dislike saja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berpartisipasi di channel ini. Demikian saya ucapkan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.